Baiklah, kita ke informasi selanjutnya. Ustadz Subki, ada seorang wanita pengendara motor yang akan melaju dari arah Ciputat ke Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ditabrak pengendara motor. Peristiwa kecelakaan ini terekam dalam CCTV. Jalan di kawasan Boulevard Bintaro Pondok Aren, Tangerang Selatan ini awalnya tampak sepi. Namun saat motor yang dikendarai seorang perempuan tiba-tiba berhenti dan hendak berbelok, kecelakaan pun tak terhindarkan. Wanita berusia 50 tahun itu ditabrak oleh pengendara motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Akibatnya keduanya langsung jatuh terpental. Naas korban langsung meninggal dunia karena mengalami luka benturan di bagian kepala. Sementara penabraknya remaja pria berusia 17 tahun ini hanya mengalami luka ringan. Sontak warga yang mayoritas sedang berolahraga pada Minggu pagi itu langsung mendatangi lokasi kecelakaan. Ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saudari H berhenti karena hendak berbelok ke kiri. Diduga kurang waspada, akhirnya saudara AS menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saudari H. Akhirnya saudari H terpental dan mengalami benturan di kepala sehingga mengalami pendarahan di kepalanya. Akibatnya saudari H meninggal di TKP. Aparat yang tiba di lokasi langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit Umum Fatmawati. Kedua motor yang bertabrakan disita sebagai barang bukti. Sementara sang pria pengendara motor gede itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan penyelidikan. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut disayangkan kejadian ini sampai merenggut korban jiwa. Ustadz Subki, ini pelaku adalah remaja berumur 17 tahun. Lagi-lagi pendidikan orang tua menjadi penentu. Dan di umur yang memasuki belasan ini, Ustadz, bagaimana pola pendidikan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak? Iya, kalau tadi saya setuju dengan Mbak Nurul, kita ucapkan innalillahi karena yang satu salah karena berhenti di jalan yang ramai seperti ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, ya sang remaja umur 17 tahun ini juga memacu kendaraannya dengan sangat kencang kelihatan ya. Dan ya di sini apalagi anak ini baru 17 tahun, ya sesungguhnya sih dia sudah bisa mendapatkan driving license ya, artinya SIM dia sudah punya. Cuma memang perlu juga ya orang tua mengawasi anak-anaknya. Anak-anak saya juga naik motor, ya kadang ya kita juga beberapa kali punya motor-motor besar yang kecepatannya itu mungkin bisa di atas 200 ya, apalagi di jalan raya ini kan kecepatannya itu ada limitednya ya, ada limitnya gitu kan. Sehingga orang tua juga terus menasehati anaknya karena ya tanggung jawab orang tua. Dan nanti juga orang tua sebagaimana hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atau diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya ya, terhadap pengawasan terhadap anaknya ya, terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan husnud tarbiyah, dengan pendidikan yang terbaik. Terlepas yang pertama tadi ya ini adalah merupakan musibah ya, mudah-mudahan yang gugur, yang wafat diterima di sisi Allah, diampuni dosanya. Anak yang kecelakaan, yang walaupun luka ringan, mudah-mudahan kembali disehatkan. Dan insya Allah ini menjadi pelajaran yang berharga buat si anak ya, dan buat kita semua para pengguna jalan untuk berhati-hati ya. Kadang-kadang kita juga suka lepas kontrol ya di jalanan ya, kita harus waspada betul. Kadang-kadang kalau kita tidak nabrak, na'udzubillah, ada kemungkinan untuk ditabrak orang lain. Dan jangan lupa kalau perjalanan saya selalu baca doa safar ya, diawali dengan takbir dan kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan keselamatan. Minimal kalau tidak hafal doa safar yang panjang, dia membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim supaya semuanya dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam berkendara dan jangan lupa tetap berdoa dimanapun dan kapanpun akan berkegiatan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Subki atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acuan TV. Sehat selalu Ustadz Subki, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.